kalau udah jelas seperti itu, nah nanti judulnya dari kata-katanya mungkin dirubah sedikit, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu perlu menentukan judulnya terlebih dahulu. Tapi saya baca itu di tugas 1 Bapak Ibu itu sudah bagus-bagus ya. Adapun kekurangannya di tugas 1 itu kemarin tidak memberi kredit ya, dalam artian kredit itu kita berlatih cara pengutipan yang kemarin itu. Yang kedua, kekurangan dari tugas 1 yang kemarin itu adalah buku ya. Jadi di referensi buku Bapak Ibu di sini saya baca itu hanya menyertakan 1 atau 2 buku gitu. Tidak 5 buku. Seperti itu sebagai bahan referensi. Baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Iya, Bapak mau bertanya, Pak. Boleh, Mbak Esti, boleh. Iya, Pak. Untuk mendownload buku ya, Pak. Saya tuh masih bingung yang mendownload bukunya tuh nggak bisa, Pak. Jadi hanya bisa membaca saja itu, Pak. Membaca saja Ya, sekilas seperti itu, iya, Pak. Jadi susah untuk mendownloadnya. betul. Memang untuk buku ini ya, Bapak Ibu, saya lihat juga di beberapa sumber yang dulu saya pernah bilang, kalau dulu waktu saya kuliah itu sering download di Z Library ya, tapi sekarang ini sudah pada diblokir. Jadi ya salah satu antisipasinya yang mungkin itu yang bisa saya rekomendasikan, bisa di Google Books, tapi itu hanya preview. Nah, Iya, tapi Pak. sebetulnya tenang saja Bapak Ibu, dalam artian kita tidak perlu membaca seluruh bukunya. Dalam artian kita hanya mengambil saja, kan kemarin juga sudah ditegaskan, paragraf atau kalimat yang memang akan kita gunakan sebagai pendukung dari tulisan kita. Jadi kita tidak perlu baca seluruh buku. Kita hanya perlu mengambil itu dan memberikan kredit pada penulis buku tersebut. Sebetulnya itu saja. Jadi kalau misalkan dibanding PKP, karya tulis ilmiah itu lebih simpel karena penulisannya pun juga tidak banyak. Ya, tidak dibab-bab, hanya paling banyak juga paling 13 halaman, paling banyak itu ya 15 lah, 10 sampai 15 halaman waktu itu saya katakan. Jadi, apa namanya, asal tahu aja cara penulisan. Baik. Ada lagi selain Mbak Hesti? Ini di saya videonya pada nge-freeze, apa suaranya jelas saya? Soalnya videonya pada mati. Halo? Cek, Iya, Pak. aman? Oh, Iya, aman Pak. berarti ya? Iya, Baik, Pak. baik. Iya, baik. Soalnya ini di layar saya ini pada nge-freeze gitu, pada nge-freeze tuh pada membeku gitu ya. Bu Devi, Bu Sri itu pada diam, pada kayak patung gitu. Tapi sekarang udah bergerak lagi, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, Mbak Hesti ya. Jadi tidak perlu Iya, Pak. dibaca semuanya. Ambil aja Iya, yang Pak. pasti identitas bukunya Iya, dapat untuk nanti ditulis di daftar pustaka itu aja. iya, Pak. Oke, siap. Kalau begitu, teman-teman. Nah, kemarin ya kita saya sampaikan dulu pada kajian dari pertemuan kita yang kedua ini, ada beberapa hal yang memang kita akan diskusikan bersama. Yang pertama yaitu kita belajar cara pengutipan, ya, cara pengutipan itu di mana sebetulnya saya sudah terangkat di awal sebetulnya ya, yaitu pemberian kredit ya, jadi tidak sulit sebetulnya. Cara pengutipan dan juga bagian-bagian dari artikel ilmiah ya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya sengaja belum melihat tugas 2 Bapak Ibu karena memang seharusnya setelah ini gitu ya. Jadi ada tugas 2 dan 3 itu. Jadi tapi Bapak Ibu jangan jangan khawatir misalnya, nggak dibaca. Kenapa jangan khawatir karena memang tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu sama saja. Dalam artian melengkapi bagian-bagiannya saja. Jadi kita perkenalkan dulu bagian-bagian dari artikel. Oke, baik, langsung saja mungkin tanpa berlama-lama saya akan share screen terlebih dahulu yang harus disampaikan di
pertemuan kedua kali ini. Nah, oke, diawali dengan yang pertama ini, Bapak Ibu, kita mengenal dengan mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Oke, mengutip dan menuliskan sumber kutipan ini adalah melanjutkan dari apa yang Bapak Ibu sudah rekap kemarin. Karena tugas satunya sudah mantap, sudah bagus, berarti ini tuh sebetulnya udah di-skip. Ya, udah di-skip. Karena memang kemarin tugas satu itu mengarahnya, saya langsung kan kemarin bikin format yang memang Bapak Ibu sudah ngutip gitu. Dalam artian sudah dengan bahasa sendiri. Tapi saya lihat bagi yang Bapak Ibu yang tugas satunya masih mengungkapkan rangkuman dalam artian seperti ini. Buku ini berisi tentang bla 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 bla. Berarti itu kan menceritakan tentang buku itu, bukan menegaskan apa kalimat yang ada dalam buku itu yang akan diambil. Nah, berarti harus belajar kembali kalau yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal kutipan? Ya, karena memang ini itu adalah karya tulis ilmiah. Yang namanya ilmiah itu kita harus berpikir sesuai dengan sistematis, ya. Ada tahapannya. Ada tahapannya, ada urutannya, tidak seperti novel, tidak seperti cerita, tidak seperti fabel, di mana alurnya itu ya terserah penulis. Tapi kalau misalkan karya tulis ilmiah, seperti skripsi, seperti tesis, maupun seperti artikel yang kita buat ini memang ada, dalam artian ada template-nya, mungkin ya. Ada pagunya, ada aturannya. Misalnya kalau di skripsi kan harus jangan dulu mengerjakan bab 3 sebelum bab satunya selesai. Jangan dulu mengerjakan bab 4 sebelum bab 3, 1, 2, 3-nya selesai. Nah, begitupun juga dengan karya. Ya, karya tulis ilmiah juga artikel juga sebetulnya seperti itu. Nah, di mana teman-teman ketika mengungkapkan pada bagian-bagian tertentu dalam artikel ilmiah, ini mengharuskan adanya kutipan. Karena apa? Karena jangan sampai apa yang dituliskan oleh kita itu hanya berisi kalimat-kalimat spekulatif yang memang tidak didukung oleh pendapat orang lain. Jadi kita harus mengambil pendapat orang lain yang sudah terpublish agar kita lebih aman, agar kita lebih tentram. Jadi misalkan banyak tuh saya temukan di beberapa artikel sebelumnya berkata bahwa guru di lapangan masih memiliki kesulitan dalam apa-apanya. Misalnya ya, guru pada realitanya, guru di lapangan masih sulit untuk mengajarkan materi misalnya membaca di sekolah dasar. Kebayang kalau misalkan kita atau ibu bapak menuliskan itu semua guru baca itu, pasti bapak ibu di sini pasti akan didemo. Maka dari itu harus ada pengutipan. Jadi hal-hal negatif maupun hal-hal positif itu harus mengutip atau memberikan kredit. Siapa yang menyatakan ini? Jadi ketika Bapak Ibu bertanya, ini kenapa ada tulisan seperti ini? Ya, misalnya pemahaman belajar ini siapa yang bilang seperti ini? Ini harus diberikan kutip. Ya. Nah, adapun beberapa teknik pengutipan, ini beberapa contohnya. Ini tuh yang kemarin. Jadi kata saya, silahkan ambil kalimat, ungkapkan lagi dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Kemarin ada yang bilang, Pak, mengungkapkannya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini aja. Bapak Ibu mungkin di sini menonton film yang sama. Terus Bapak Ibu disuruh untuk coba, saya bilang, ceritakan kembali film apa yang Ibu tonton. Kan pasti setiap orang itu mengungkapkannya dengan cerita yang berbeda-beda. Nah, begitupun juga dengan tulisan. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan ini mengambil terkait dengan pembelajaran online, maka pasti bahasa pembelajaran online ini pasti berbeda. Contohnya ini pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Nah, ini kan kalau misalkan kita menulis seperti ini tanpa mengutip, wah ini pasti disalahkan. Ya, tidak seperti pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, cara mengutip yang benar itu seperti ini. Jadi ada statement, ada kalimat, 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 ada kalimat,
ya, kalimat yang kita ambil dari sumber kemarin, lalu menuliskan kredit. Nah, Bapak Ibu yang kemarin yang udah tugas satunya udah memberi kredit, udah benar seperti ini. Kurung buka, misalnya ini yang nulisnya tuh Belawati, 2019, kurung tutup, tidak perlu pakai P ya. Karena P ini adalah menandakan halaman berapa. Tapi kalau misalkan untuk format karya tulis yang kita gunakan itu tidak menyertakan halaman. Jadi cukup namanya saja. Ketika berdua berarti Belawati dan siapa, koma, tahun, kurung tutup. Ketika lebih dari 2 orang, Belawati, koma, DKK, titik, koma, tahun, kurung tutup. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya ada banyak cara mengutip. Ada pengutipan tak langsung ya, maupun pengutipan langsung. Nah, yang kita gunakan di sini itu pengutipan tidak langsung. Nah, Pak, apa bedanya? Pengutipan tidak langsung itu adalah ditulisnya seperti ini, seperti yang tadi. Jadi langsung kita menyatakan ulang kalimat, diakhiri dengan pemberian kredit. Kalau pengutipan tidak langsung pengutipan langsung seperti apa? Itu biasanya mengutip langsung ya. Jadi copy paste. Dan di awalnya suka dikasih nama. Nah, mungkin Bapak Ibu di PKP ada yang nulis seperti ini. Menurut Sugiono, 2019, pemahaman pembelajaran jarak jauh adalah bla 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 bla. Nah, itu adalah kutipan langsung. Kita menghindari kata menurut seperti itu. Ya. Menurut siapa dan lain-lain, bla 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 bla. Kita tidak menggunakan itu, tetapi kita menggunakan ide yang kita sudah ambil, dikemukakan kembali, lalu diberikan kredit. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang kita gunakan adalah pengutipan tidak langsung. Ya, mengungkapkannya dengan rumusan bahasan sendiri atau parafrase, menghilangkan bagian kalimat, ya, atau biasanya mengganti dengan sinonim, ini juga penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipan. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan pengutipan tidak langsung. Ya, jadi kalau nanti misalkan ada yang di artikel ilmiahnya yang menulis bab 2 itu ada yang misalkan menulis menurut siapa, berarti itu harus dirubah. Caranya harus dirubah. Kalau di PKP tidak mengapa, tapi kalau di sini wayahnya ya kalau bahasa Sundanya. Jadi mau tidak mau ya harus seperti ini. Nah, adapun penulisan kutipan langsung ya ini Mas Jadi seperti ini ya. Nah, sekali lagi ditekankan bahwa penutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Seperti ini, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Dalam kurung Belawati, 2009. Sudah seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dipersilakan. Boleh, sok, enggak. Sambil saya beralih ke... Boleh, siapa? Bu Sri? Iya, Pak. Saya mau Silakan, Mbak Sri. Iya, untuk di pendahuluan, Pak. Di pendahuluan itu kan ada memasukkan pengertian-pengertian ataupun pemahaman dari referensi jurnal maupun buku yang sudah saya lampirkan kemarin. Pinter, siap. Nah, jadi Pak itu sebagai kata-kata itu kan nggak full saya ambil dari mereka, hanya saya rangkum yang sesuai seperti Bapak aturan. Terus saya masukkan di pendahuluannya. Gimana ya Pak kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya, Bu Sri, memang apa yang kemarin kita tugaskan di bab 1 itu dimasukkan dalam artikel. Oke, saya izin melihat. Boleh tidak kalau saya melihat tugasnya yang Bu Sri? Kalau teman-teman lain melihat, boleh. Siap kalau begitu ya.
kita buka. Jadi hari ini Bapak Ibu sebetulnya di tugas 2 itu sebetulnya Bapak Ibu ya kemarin jadi merubah rangkuman yang kemarin dirubah menjadi kutipan. Tapi karena saya lebih efisien ya sudahlah kita belajar pendahuluan dan juga metode penelitian kalau misalkan memungkinkan. Oke, sebentar. Bu Sri belum submit kayaknya. Yang baru submit itu hanya Sudah, Pak, di sini. Tugas 2? Iya, Pak. Makanya saya tanya sama Bapak, benar nggak Pak dengan dengan nggak masuk soalnya ya, di Pak? sini dia nggak masuk. Yang masuk itu hanya yang Balasmi sama Mbak Kori yang masuk baru 2 atau di tugas 3? Karena Enggak, tugas 3 juga tugas 2. sudah terbuka. Oh iya, baru 2, baru Mbak Lasmi sama Mbak Kori. Saya input kemarin Pak, kebetulan pas di tanggal 22-nya Pak. Oh begitu, baik. Iya sepertinya tidak masuk. Jadi gimana Pak solusinya? Nanti Karena teman-teman upload ulang saja, karena kalau tidak salah itu masih bisa. Bisa ya Pak? Masih bisa. Ini masih upload ulang ya Pak? Bisa. Iya, upload ulang juga boleh. Oke. Kenapa? Kayak di sini yang udah masuk itu iya di sistemnya baru 2, baru Mbak Kori sama Mbak Lasmi. Saya coba lihat satu persatu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau menulis itu, Mbak Lasmi masih pakai format ini nih, format pakai skripsi format PKP, nanti dirubah dengan format artikel ilmiah ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, perlu diluruskan kembali mungkin agar kita tidak salah pemahaman. Nah, ini Bapak Ibu agar tidak pemahamannya. Jadi karena memang saya temukan ada kesalahan upload di mana ada yang mengupload PKP. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah PKP-nya sudah selesai, ya, kalau PKP-nya sudah selesai, pertama saya tekankan bahwa ini bukan PKP, ini adalah karya tulis ilmiah. Nah, di mana kalau misalkan isinya boleh sama, isinya masih sama ya, tetapi format penulisannya berbeda. Nah, kemarin Bapak Ibu, di sini saya sudah bagikan ke Bapak Ibu terkait dengan template dari artikel itu seperti apa. Sudah terlihat share screen-nya atau masih loading? Masih loading Pak, belum kelihatan. Belum Pak, belum kelihatan. Belum kelihatan. Gimana ya? Sekarang sudah? Sudah Bapak. Sudah berarti. Kalau sudah seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengirim template ini untuk Bapak Ibu semua di sini. Nah, di mana tugas Bapak Ibu itu hanya mengedit ini. Isinya disesuaikan dengan isi yang Bapak Ibu tulis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang misalkan ini meningkatkan kemampuan membaca dan menulis pada kegiatan
Ini punya siapa ya? Ini punya, misalnya ini ya. Ini saya kasih contoh, saya buka yang kita download ini yang sebentar. Ini contoh punya Mbak Kori ya. Ini tampilannya masih Word. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalkan punya judul PKP, nggak apa-apa, tulis dulu aja di sini. Ini caranya, cara mengubah template itu, ya kalau misalkan Bapak Ibu udah terlanjur copy paste, misalnya langsung di paste, misalnya di copy, di paste, usahakan kalau nge-paste itu jangan langsung Ctrl V atau langsung paste, tapi yang ininya, pilih yang ini nih, yang ada E. Ya, keep text only. Maksudnya apa? Maksudnya biar formatnya, biar ukuran hurufnya itu tidak merubah dari template, tapi kita hanya menyisipkan isinya seperti apa. Ya, ini kan kalau ini di value. Tapi kalau misalkan langsung Ctrl V, tuh berubah. Ya, perbedaannya antara paste langsung dengan meng-paste kayak tadi. Oke, ini yang pertama, Bapak Ibu. Saya pelan-pelan karena khawatir Bapak Ibu ada yang perlu pelan-pelan ya, penjelasan pelan-pelan. Nah, ini tinggal dirapihkan. Oke, udah. Atau Bapak Ibu mau ngetik langsung di sini di template-nya boleh. Ya, tapi kalau di paste, copy paste, itu seperti tadi caranya ya, tidak boleh langsung Ctrl V. Oke, itu yang pertama. Catatan yang pertama yang Bapak Ibu harus pelajari. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita baca nih judulnya. Ini Mbak Kori ini yang bikin. Mbak Kori, maaf ya kalau ada di sini, saya ingin jadikan sampel. Nah, Mbak Kori itu peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia tentang kalimat saran menggunakan metode inquiry di kelas 3. Judulnya gimana? Udah bagus, Pak? Sudah bagus, sudah top. Karena apa? Karena variabelnya sudah jelas, Bapak Ibu. Yang pertama, ini pasti ngukur hasil belajar materi apa? Nah, ini hasil belajar tentang kalimat saran. Ya, pasti kalimat saran Bapak Ibu tahu tentang bahasa Indonesia. Terus menggunakan apa? Nah, ini variabel terikat yang diukur itu adalah variabel terikat, yang jadi solusi itu adalah variabel bebas. Jadi yang ditentukan tuh sebetulnya hanya dua kata ini, ya. Metode inquiry di kelas 3 SD. Nah, bagusnya ini kenapa saya bilang setuju, karena Ibu Kori di sini tidak menuliskan SD-nya SD apa. Nah, ini adalah seperti itu ya, karena memang di judul itu usahakan tidak menuliskan lokasi. Hanya keterangan-keterangan yang bersifat general. Oke, selanjutnya ini isi namanya, Bapak Ibu. Ini isi namanya, dan nanti Bapak Ibu upload ini di tugas 3 ya. Ini isi namanya, contoh misalkan. Ketik aja, Kori Amila Okti Anita. Ini dihapus tidak, bintang sama tanda satunya tidak boleh dihapus. Ini adalah template. Oke. Terus ini dosen PKP-nya mau dimasukkan. Kalau misalkan ini sesuai dengan PKP, berarti ini dimasukkan. Misalnya Abraham Mahmud. Nah, ini sebetulnya salah ya. Harusnya 2, bukan 1 lagi. Karena tadi urutannya 1, 2. Nah, ini yang ketiga nama saya. Tapi kalau misalkan tidak diambil dari PKB, berarti yang nulis ini cuma 2 aja. Kalau 2 aja seperti ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1, Kori, ininya Trisnonugrahanya 2. Ya, itu catatannya pertama. Nah, ini ada 1 bagian, judul sudah, 1 bagian penulis sudah, sekarang identitas.
Nah, di sini tuliskan apa? Ya, pasti Bapak Ibu udah karena ini sesuai template Bapak Ibu sudah di jurusan ini ya, di prodi ini juga sama pendidikan. Misalnya saya karena penulis kedua berarti pendidikan guru sekolah dasar di Siliwangi. Nah, nanti Bapak Ibu tuliskan seperti ini. Ya. Nah, jangan lupa di sini di email Bapak Ibu masukkan emailnya. Ininya tidak boleh dihapus. Tidak boleh dihapus langsung menuliskan email. Tapi di sini setelah titik 2 tuliskan email Bapak Ibu misalnya @gmail.com. Nah, seperti itu. Lalu, nah yang ini saya tekankan karena sekarang 2023 itu tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan bahasa Inggris ini tidak mengapa. Jadi boleh ditulis, boleh dihapus. Ya, abstrak. Nah, ini abstrak ini nanti dihapus. Diketik dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Abstrak ini apa isinya? Pak, abstrak ini apa isinya? Abstrak ini isinya 2 kalimat masalah atau urgensi atau pentingnya penelitian. Yang selanjutnya 1 kalimat tujuan penelitian. Ya. Yang selanjutnya 1 kalimat metode penelitian, 1 kalimat partisipan ya atau subjek penelitian dilakukannya di mana. Lalu 1 kalimat tujuan, metode, subjek, terus juga lagi ya. Subjek penelitian, instrumen atau alat ukur, instrumen atau pengolahan data. Yang selanjutnya 1 kalimat hasil. Yang selanjutnya 1 kalimat hasil simpulan atau keterbatasan penelitian. Oke. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Nah, ini diungkapkan. Pak, ini tuh gimana maksudnya? Bapak Ibu, kalau saya terbiasa mengerjakan abstrak ini di akhir penulisan. Ini di atas, tapi ini dikerjakan paling akhir. Mengapa? Karena itu sebetulnya adalah ringkasan. Jadi abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian kita. Ya, ringkasan dari penelitian kita. Jadi dikerjakannya nggak apa-apa di akhir aja. Setelah Bapak Ibu melengkapi ini semua bagian, langsung pindah ke ya, karena abstrak ini adalah mengakomodir semua hal-hal itu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, abstrak apakah dapat dipahami? Baik Bapak, mau bertanya. Boleh, Mas Umar silakan. Untuk berkaitan dengan siklus itu memang kalau misalkan menggunakan 3 siklus bagaimana Bapak? Oh, ini berarti berkaitan dengan metode penelitian. Menggunakan 3 siklus bagaimana? Boleh. Ya, boleh. Tapi usahakan di siklus ketiga ini terakhir, dalam artian udah tercapai gitu, diusahakan. Harapannya seperti itu, Pak Umar.
Dapat dipahami Pak Umar? Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Siap. Nah, ini ya. Ini pertama tadi, kalau tadi Pak Umar pertanyaannya terkait dengan metode penelitian ya. Nah, ini yang abstrak. Ya, abstrak dulu. Dari abstrak ini yang bahasa Inggrisnya boleh dihapus atau Bapak Ibu boleh sekarang malah mudahnya di copy aja ke Google Translate ya. Bahasa Inggris kopikan atau ketik ulang di sini bahasa Inggrisnya boleh. Karena Bapak Ibu masih dalam keadaan belajar ya. Nah, kata kuncinya kira-kira di sini ada yang bisa menentukan nggak kata kunci dari judul ini misalnya? Kalimat saran. Oke. Kata kunci. Oke, kalimat saran. Terus apa lagi? Metode Hasil belajar, Pak. Betul ya. Usahakan lebih enak karena kalimat saran ini kan masuknya ke darah materi, berarti usahakan dulu tulis dulu metode belajarnya seperti apa atau model pembelajarannya seperti apa. Ini namanya metode inquiry ya. Nah, koma, metode inquiry, kalimat saran, apalagi kira-kira ada lagi nggak? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, apalagi? Ada lagi? Hasil belajar, Pak. Oke, hasil belajar boleh. Tiga apa ya? Ini tuh sebetulnya bukan kata ya, tapi frasa ya. Karena hasil belajar itu kan tidak bisa dipisahkan, itu frasa. Nah, 3 frasa juga sebetulnya udah cukup. Misalnya metode inquiry, kalimat saran, bahasa Indonesia udah cukup. Tapi kalau misalkan tadi maksimalnya 6, Bapak Ibu boleh dimaksimalkan atau 3 juga cukup sebetulnya ya. Hasil belajar atau misalnya di sini sekolah dasar juga nggak apa-apa. Ya, itu mah tergantung Bapak Ibu mau ngambilnya apa. Yang ini copy, copy, pastekan di Google Translate, terus juga masukkan ketikan di sini. Jadi di sini metode apa ya? Inquiry. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu bukan inquiry method ya, tapi inquiry learning. Pelajaran inquiry, terus juga bahasa Indonesia, Indonesian language, enggak, kayaknya enggak masuk. Kalimat saran, apa ya bahasa Inggrisnya, dan lain-lain aja lah. Gitu ya. English school. Oke, sudah nih ya. Sudah seperti ini. Oke, sekarang di bagian pendahuluan. Nah, sekarang kita beralih ke pendahuluan. Sambil saya cari dulu artikel yang pernah saya buat biar Bapak Ibu nanti dikopikan di sini. Artikel mengenai PTK. Mana PTK? Di bagian pendahuluan itu, Bapak Ibu bercerita tentang latar belakang, ya. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, yaitu sebetulnya, terus juga kenapa, dalam artian latar belakang masalah itu apa masalahnya. Yang kedua, yaitu apa solusinya. Yang ketiga, yaitu penegasan bahwa itu perlu dilakukan. Ya, penegasan bahwa penelitian itu perlu dilakukan. Yang keempat adalah pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Oke, sebentar. Saya pernah nulis nih, Bapak Ibu pernah nulis. Tapi ini berbahasa Inggris. Ini saya coba translate dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya, nih, saya juga sama Bapak Ibu. Ketika saya seringkali menulis, itu saya baca dulu berbagai sumber. Misalnya seperti ini. Ini kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan kemarin. Ya, di tugas 1. Nih, dari satu sumber saya banyak mendapatkan kalimat. Tuh.
Dari satu sumber artikel, saya banyak menulis kalimat, ini bisa diambil nih. Dalam satu dekade terakhir, sistem pendidikan dunia memprioritaskan peningkatan keterampilan literasi, numerasi, dan terjadi pada peserta didik. Peningkatan kebutuhan literasi berbahasa mengakibatkan diperlukannya suatu pendekatan riset tetapkan. Ini sebetulnya kalimat-kalimat yang memang asalnya tuh ya tidak. Itu seperti kita mengambil puzzle dulu aja bagian puzzle, tapi kita belum rangkai. Ya, terus ini sumber lain, Ajas, Madrid, dan lainnya. Lalu nanti ini misalnya pendekatan clear direncanakan untuk pendekatan pembelajaran. Nah, setelah ini saya menulis artikelnya seperti apa, artikelnya seperti ini. Bentar loading Bapak Ibu. Berat sepertinya. Berat, aduh ini kok nggak bisa kebuka ya. Sebentar. Saya nggak bisa buka Word ini. Oh, kebuka. Nggak bisa. Langsung. Nah, itu ya yang pertama, Ibu sebentar. Loading. Nah, tadi dari yang ini, dari yang diambil kata-katanya bisa dimasukkan ke tadi kan. Tadi kan dalam satu dekade ini kan saya masukkan ke sini nih. Tapi ingat, di abstrak itu tidak boleh mengutip ya, tidak boleh mengutip dalam artian kata-katanya harus dari kata-kata mereduksi dari apa yang ada di dalamnya. Nah, ini introduction. Nah, ini ya Bapak Ibu, Inggris. Nah, ini ada, alhamdulillah bisa kebuka Bapak Ibu sebentar. Yang manuskripnya. Dari tadi resume yang tadi, nah saya menulis artikel yang tadi yang udah dipublishnya, tapi ini yang manuskripnya yang saya ketiknya, ya, yang tadi. Tapi ini dengan template jurnalnya yang berbeda, ya, bukan di UT. Nah, ketika menulis introduction itu seperti ini. Ini adalah pendahuluan. Bagian pertama yang Bapak Ibu sudah abstrak itu di bawahnya ada pendahuluan. Di mana pendahuluan ya, terus apa solusinya? Terus juga yang ketiga penekanan terhadap pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Jadi seperti apa contohnya? Seperti ini. Abad 21 ya, jadi usahakan pakai kata-kata yang memang tidak langsung menyalahkan dulu. Tapi kita ya lihat dulu lah. Misalnya kalau Bapak Ibu kan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya seperti itulah boleh. Ini kalau saya konteksnya seringkali dengan yang ngetren dulu. Yang ngetren misalnya abad 21. Abad 21 yang dikenal sebagai knowledge age berdampak ya, atau zaman pengetahuan berdampak pada terjadinya revolusi di dunia pendidikan. Di era pengetahuan ini, pendidikan memiliki 4 pilar sebagai fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan menuju learning for sustainability, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, kalimat ini adalah hasil resume dari Kombes. Hasil saya baca, ini ada bagus nih dari Kombes, dari artikel yang ditulis oleh Kombes. Ingat, kalau kita mengambil dari sumber lain, tapi kita meskipun kita menceritakan dengan bahasa sendiri, kita harus memberikan kredit. Kreditnya seperti apa? Seperti ini. Kombes, ini nama penulisnya 2005. Ternyata yang berbicara seperti itu bukan hanya Kombes, yang berbicara tentang learning to life, learning to be, learning together, learning to know, itu bukan hanya Kombes, tapi Delors juga berbicara tentang itu. Jadi ada 2 artikel yang dikutip. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan, cukup satu aja ya. Jadi ini karena
karena saya biasa nulis, jadi kalau sering terbiasa itu kutipannya kalau mengutip dari satu orang itu tidak bagus. Tapi kalau Bapak Ibu dalam tahap belajar, seperti ini juga cukup. Dalam artian, kalimat ini kita ambil hanya dari satu sumber. Ya, kalau kalimat tadi, kalau dua nama, ya, dua nama dengan tahun berbeda, itu diambil dari dua sumber. Oke, itu ya. Ini masalahnya belum muncul nih, kata Bapak Ibu. Pak, terus ini masalahnya di mana? Oke, saya belum memunculkan masalah. Di sini hanya pandangan umum dulu. Salah satu hasil dari pilar pendidikan tersebut yaitu adanya peningkatan literasi dan numerasi yang menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Prioritas terhadap literasi dan numerasi tentunya akan berdampak pada adanya marginalisasi mata pelajaran lain yang dialokasi waktunya terambil karena perlunya eksistensi prioritas tersebut. Di sini mulai ada kata-kata yang bermasalah, berdampak pada marginalisasi pelajaran lain yang alokasi waktunya terambil. Oke. Sisi lain dari prioritas literasi menginginkan munculnya tren baru sistem pendidikan sekolah dasar di Indonesia termasuk ditandai dengan program bilingual. Ini karena saya belajar meneliti terkait dengan program bilingual ya. Hal ini berdampak pada efek prioritas. Perlu suatu tinjauan khusus dalam imajinasi program bilingual di sekolah dasar. Nah, ini kata-kata ibu dalam artian, jadi kutipan-kutipan ini tuh hanya disambungkan dengan kata-kata Bapak Ibu ya, jadi tidak seluruhnya di sini tuh ngutip, tapi ada kata-kata Ibu seperti ini kan, agar nyambung. Jadi antara paragraf ini dan paragraf lainnya tuh nyambung. Ini tadi ada masalah, langsung lagi tekankan sisi lain prioritas literasi mengakibatkan munculnya tren baru sistem pendidikan sekolah dasar, program bilingual. Yang ini berbicara pendidikan abad 21 dan adanya keharusan literasi yang sekarang adalah ini masalah-masalah literasi dengan adanya program bilingual. Ya, jadi satu paragraf itu berbicara satu makna ya, satu ide pokok kalau dalam sekolah. Kalau di sekolah dasar kan ya, saya ngajar di SD itu saya sering ngajar pokok pikiran, ide pokok ya, atau gagasan pokok. Ya, sama sebetulnya. Menulis artikel ilmiah juga ada gagasan pokoknya. Paragraf ini berbicara terkait dengan ini kan ada masalah nih. Ini diberikan solusi. Kata-kata yang agar menjembatani solusi yang saya ambil seperti ini. Untuk mengatasi problematika asik atau untuk mengatasi masalah pengajaran literasi bahasa kedua, studi sebelumnya mempromosikan adanya pendekatan terintegrasi di sekolah dasar yang berperan menyeimbangkan tuntutan kurikulum dengan alokasi waktu pembelajaran. Mungkin kalau yang tadi yang Bukhari, nah, untuk mengatasi misalnya, untuk mengatasi hasil belajar yang buruk yang terjadi pada sekolah tersebut, maka telah melakukan kajian, ditemukan adanya pendekatan inovatif yang bernama metode inquiry, ya, yang diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut, ya, masalah hasil belajar kalimat apa tadi itu ya, perintah. Seperti itu. Nah, ini diberikan solusi. Jadi ini masalah 2 paragraf. Solusi, lalu dijelaskan. Metode inquiry itu apa? Dijelaskan. Di sini tuh metode inquiry berarti bilangnya metode inquiry, tapi pengertiannya itu ini kan clear ya yang saya ambil content and language integrated learning itu kan sebetulnya model pembelajaran. Jadi metode inquiry itu apa, lalu biasanya langkah-langkahnya seperti apa, dan lainnya. Ya, itu satu paragraf bercerita terkait dengan metode inquiry. Nah, lalu terakhir, di paragraf terakhir, kan tadi udah masalahnya udah 2 paragraf, pengenalan solusi udah 1 paragraf, terus juga pendalaman dari solusi itu 1 paragraf, metode inquiry itu apa, di paragraf terakhir
Cek. Halo, Bapak Ibu, saya terlempar atau gimana ya tadi? Tiba-tiba keluar. Tadi tidak ada suaranya, Bapak. Oh, terakhir sampai Nggak ada mana, Pak? suaranya, Pak. Oh, terakhir sampai mana tadi? Ada yang ingat? Tadi tiba-tiba hilang aja. Sekarang suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terdengar, Oke. Pak. Oke, siap. Ya. Jadi, Bapak Ibu, di bagian pendahuluan, ya, saya pertegas kembali, ini ada 2 paragraf yang menyatakan pandangan umum dan juga masalah. Ya. Nah, ini adalah, saya ketik di sini, masalah atau pemunculan masalah. Ya. Nah, di paragraf ketiga, ini adalah pengenalan solusi dari masalah yang ada. Oke. Jadi kalau Bu Kori tadi masalahnya berarti hasil belajarnya rendah ya, kalau saya lihat tuh pasti hasil belajar dari kalimat kalimat perintah itu rendah, lalu masalah-masalah lain terkait dengan literasi boleh dimasukkan dan lainnya silahkan ya sebagai wawasan umum. Terus juga di sini dikenalkan terkait dengan kalau Bu Kori itu tadi metode inquiry ya. Nah, paragraf keempat ini adalah penjelasan tentang solusi yang ditawarkan. So, dalam hal ini adalah metode pembelajarannya apa. Kalau di sini saya menulis CLIL ya, ini metode CLIL, model pembelajaran CLIL. Kalau Bu Kori berarti di sini dijelaskan metode inquiry adalah bla 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 dilakukan dengan bla 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 bla, jangan lupa untuk mengutip sumber. Kalau 2 orang seperti ini, Hoover dan Nicola, 2014. Oke, yang selanjutnya paragraf terakhir di bagian pendahuluan itu berisi tentang pentingnya dilakukan penelitian dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini biasanya disebut dengan rumusan masalah ya. Nah, tapi caranya tidak langsung ditulis 1, apa, 2, apa, dan lain. Kalau dalam artikel seperti ini contohnya. Penelitian berawal dari adanya masalah dalam kelas lingkungan pertama dengan situasi pembelajaran COVID. Percepatan transformasi pembelajaran online sebagai tantangan maksud pelajaran. Oleh sebab itu, kompleksitas ini perlu diatasi melalui dengan pertanyaan penelitian, yaitu apakah aplikasi pendekatan CLIL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konten dan keterampilan berbahasa peserta didik. Ya. Jadi langsung bentuknya yaitu ini kalimat tanya ya, rumusan masalah tapi tidak dirinci. Misalnya rumusan masalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dibentuk dalam suatu kalimat. Ya, tidak jadi poin. Oke, seperti itu. Nah, terakhir investigasi pengalaman guru ini sebagai bukti empiris menjawab perasaan tersebut disebabkan oleh mana pengantaran ini adalah kayak oleh sebab itu diperlukan penelitian ini ya, penelitian. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pendahuluan? Bingung? Ada pertanyaan terkait pendahuluan? Kemarin saya sudah coba kirim ya pendahuluan itu seperti apa.
Ini sudah terlihat, ini yang Mbak Kori. Mbak Kori, bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran memiliki peranan penting. Ini bagus nih, kata awalnya udah bagus. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran memiliki peranan penting dalam pembentukan kemampuan komunikasi situasi dan tingkat sekolah dasar. Menurut Siti, ini jangan seperti ini, ya. Tapi kita menggunakan kutipan tidak langsung. Kalau ini adalah kutipan langsung. Oh, kelihatan nih, ini hasil ngopi, makanya warnanya berbeda. Karena tulisan itu bisa terlihat sebetulnya secara kasat mata juga kalau sering-sering menulis. Jadi ini dirubah saja polanya, pola penulisan kalimatnya. Contohnya seperti apa? Sebentar. Tingkat sekolah dasar. Bahasa merupakan aspek yang sangat penting. Bahasa merupakan bagian terpenting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Kurung buka Cynthia Ningsih, 2021 kurung tutup. Seperti itu. Dapat dipahami nggak, teman-teman? Ya. Dan ini, nah, kalau mengutip itu, jangan ada titiknya dulu, tapi tutup titiknya ini adalah di akhir kurung tutup. Jadi bukan seperti ini, karena dalam kegiatan belajar mengajar guru memperhatikan kebutuhan peserta didik, kondisi fisik peserta didik dan psikis peserta didik, itu langsung aja, kondisi fisik dan psikis peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kurung buka, mutmainah, 2021, kurung tutup, titik. Ya, sampai situ. Oke, ini kurang dalam. Ini udah bagus nih, paragraf terakhirnya. Ini udah bagus paragraf ininya. Paragraf ininya udah bagus, tapi ininya perlu ditambah lagi ya. Perlu ditambah lagi. Dalam artian, ada 2 paragraf masalah, ada 1 paragraf pengenalan terhadap solusi, ada 1 masalah ada 1 paragraf terkait penjelasan solusi, terakhir adalah ini, kalimat penutup seperti ini ya. Tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini tampilannya berubah. Cukup. Jadi nanti saya harapkan setelah ini Bapak Ibu hanya mengedit template yang tadi. Tidak mengupload skripsi, PKP, atau lainnya. Itu. Oke? Karena sudah pasti itu disalahkan. Dalam artian berbeda format penulisannya. Oke, selanjutnya. Jadi Pak izin bertanya Pak. Boleh, silahkan. Mbak Sri. Jadi kebetulan Pak saya menulisnya itu tidak di template Pak. Hanya aja memang saya menulis sesuai dengan ukuran ataupun yang ada di template itu Pak. Jadi misalnya Times News Roman 14 bold kan Pak. Jadi saya ikutin seperti itu Pak. Itu gimana ya Pak? Oke. Setelah ini karena Mbak Sri sudah tahu, berarti itu di-copy ke template yang ini. Oke? Dipindahkan saja atau diketik ulang. Nah, kalau misalkan mau dipindahkan, tadi ya kopinya bukan langsung, kopinya mah sama aja. Tapi paste-nya, nge-paste-nya jangan langsung Ctrl-V, tapi paste-nya ada yang ininya. Kan ini banyak nih. Paste option-nya banyak. Nah, pilih yang ini. Keep text only. Aduh. Text only jadi seperti ini karena salah mungkin di sini. Set. Oke, seperti itu. Oke, aman ya? Jadi tadi pendahuluan ini berisi masalah yang diteliti ya, dan pengenalan solusi, terus juga penjelasan solusi dan juga kalimat penutup pendahuluan. Nah, sekarang kita beralih ke metode penelitian. Metode penelitian ini adalah bagian termudah mungkin ya, kalau dalam bukan termudah ya, mungkin strukturnya kita tidak perlu
karena cuma menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan itu, dalam artian tidak seribet pendahuluan. Dalam pola pikirnya kita hanya menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, subjeknya siapa atau yang ditelitinya siapa, terus juga apa lagi, instrumen penelitiannya seperti apa dan lainnya seperti apa. Oke, lanjut. Ini contohnya. Nah, Pak, saya pakai PTK. Oke, tinggal masukkan saja ke sini. Set, ini saya copy. Nah, kalau copy yang kayak tadi, Bu Sri, saya sarankan ini satu paragraf. Karena kalau dua paragraf, nanti akan berubah formatnya. Ini contoh, metode. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian Classroom Action Research. Ya. Tahu Classroom Action Research itu apa? Bahasa Indonesianya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK dari model karya Lewin, Ektagard, dan Kemis. Penelitian dirancang dalam beberapa tindakan berupa siklus yang dalam satu siklus memuat 4 komponen, meliputi planning, action, observation, reflecting. Ya, merencanakan, tindakan, terus observasi, dan juga refleksi. Desain tersebut dapat direpresentasikan pada gambar 1 berikut. Oke. Oh iya Bapak Ibu, saya lupa. Ini tuh sebetulnya diparagrafin ya. Diklik tab-nya aja. Di keyboard ada tab. Nah, itu. Jadi menjorok ke kanan. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak kebingungan nanti menulis metode itu seperti apa. Jadi nanti di tugas 3 Bapak Ibu sudah harus lengkap. Nah, itu tantangannya. Dimasukin gambar PTK-nya seperti apa. Oke, kalau saya biasa pilih gambar yang ini. Kalau Bapak Ibu mungkin punya gambar yang berbeda ya, tidak mengapa, silakan saja. Nah, di gambar di bawahnya ditulis gambar 1. Apa ini? Desain penelitian tindakan kelas. Kenapa dikasih seperti itu? Agar dikasih nama ya. Seperti Bapak Ibu punya kedatangan murid baru, colonong aja. Tidak kenalan. Berarti yang baru baca kan bingung. Ini teh naon gitu ya, ini teh apa. Tapi kalau misalkan dikasih nama itu kelas. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tuliskan di sini paragraf baru yang berisi terkait dengan siapa yang diteliti. Kalau saya menuliskan seperti ini. Penelitian ini melibatkan 21 siswa kelas 4 SD apa yang mengikuti program apa atau di kelas apa ya, karena mungkin beda. Kalau ini kan bilingual, kalau ibu-ibu ya udah aja. 20 siswa kelas 4 SD apa gitu aja. Subjek penelitian yang terlibat yaitu siswa yang bersifat heterogen. Nah, dijelaskan bahwa siswanya itu ternyata heterogen. Heterogennya dari apa? Dari jenis kelamin, heterogen, baik dari segi pengetahuan dasar, kemampuan berbahasa, dan lainnya. Ya. Kecuali kalau misalkan di Bapak Ibu semuanya sama. Dalam artian semuanya berkerudung, ya. Dalam artian semuanya perempuan, tinggi badannya sama, pengetahuannya sama, standarnya sama semuanya. Itu di sini ya bersifat homogen. Tapi kalau heterogennya apanya? Misalnya jenis kelamin, usia, latar belakang, pengetahuan, dan lainnya. Ini penelitian dilakukan sehingga pembelajaran ini kan kalau ya sekarang Bapak Ibu dari luring ya, jadi tidak perlu menuliskan hal seperti ini. Ini kan kalau saya dulu daring waktu saya jadi guru. Lalu setelah subjek dituliskan instrumen
Instrumennya apa? Nah, instrumen yang dimaksud itu adalah Bapak Ibu tuh ngumpulin datanya seperti apa gitu. Dari penelitian Bapak Ibu itu dikumpulkannya seperti apa. Kalau di sini data dikumpulkan untuk merekam pengalaman dan partisipasi siswa secara individu terhadap pembelajaran, baik aspek kognitif maupun interaksi sosial. Misalnya kalau tadi yang Mbak Kori dikumpulkannya untuk apa? Ya untuk mengukur hasil belajar saja. Tidak perlu sikap kan sebetulnya. Karena hasil belajar ya mostly ya dalam artian pada umumnya ya pasti berbicara tentang kognitif, nilai akhir itu saja. Berarti data dikumpulkan untuk ya bahasa sinonimnya mereka apalah untuk data pokoknya pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gitu ya, memperoleh hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar setelah dilakukan tindakan berupa pemberian pengalaman belajar melalui metode inquiry seperti itu. Contoh ya, terus dijelasin dan lainnya. Gitu. Nah, di sini pakai instrumen yang digunakannya apa? Kalau di sini kan tes misalnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya itu instrumen tes berupa soal yang mengukur hasil belajar peserta didik dan menilai apa. Ya, selain itu instrumen lembar observasi dan catatan lapangan digunakan dalam pembelajaran penelitian sebagai pengumpulan data sekunder interaksi siswa dalam pembelajaran digital. Oke, paham ya? Jadi ini satu paragraf berisi tentang penjelasan metode penelitian, ya bukan metode pembelajaran, karena metode pembelajaran beda lagi di pendahuluan. Satu paragraf berisi subjek, ya siapa yang diteliti. Satu paragraf berisi kalian tuh ngumpulin data apa, lalu dengan alat apa. Nah, kalau di sini kan alatnya itu adalah tes, ya, instrumen tes berupa soal, mengukur hasil belajar, juga instrumen sekundernya itu adalah lembar observasi. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya, udah deh metode tuh. Atau kalau mau ditambahin, ya gimana cara teman-teman kalau setelah tadi kan tahu siapa yang diteliti, cara mengumpulkan datanya seperti apa, alatnya yang digunakan seperti apa, lalu alangkah lebih baik digunakan lagi satu tambahan adalah cara menganalisis datanya seperti apa. Analisis data melibatkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Peningkatan hasil belajar sebagai data kuantitatif dilihat berdasarkan penilaian skor siswa dalam aspek content knowledge. Atau kalau yang Ibu Kori tadi, peningkatan hasil belajar sebagai data kuantitatif dilihat berdasarkan skor, pemerolehan skor siswa, hasil tes, apa misalnya, hasil tes membuat kalimat, apa tadinya, perintah dan lainnya. Ya, kalau data sekundernya ini diperoleh dari instrumen kedua. Oke. Hal terakhir yang perlu diperhatikan bahwa setiap siklus itu Bapak Ibu kan dijelaskan ya di PTK itu setiap siklus diukur kemajuannya sehingga perlu sehingga dijadikan bahan acuan untuk apakah perlu dilakukan tindakan atau siklus selanjutnya atau cukup gitu. Ini dijelaskan di metode. Lalu hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasannya menjelaskan data-data yang telah Bapak Ibu hasilkan. Ya. Jadi silakan saja jelaskan hasilnya itu seperti apa. Dan ingat di dalam pembahasan ini, hasil dan pembahasan ini ada ada rujukan juga. Dalam artian Bapak Ibu tidak hanya mengungkapkan hasilnya, hasil penelitian, tetapi ada hasil Bapak Ibu tuh didukung dengan penelitian lain enggak? Ya, atau gimana? Saya kasih contoh lagi di yang lain. Ini biasanya di hasil dan pembahasan ini adanya tabel. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memberikan tabel. Tabel ini dikasih namanya di atas. Kalau format yang utuh. Ya, di atas tabel 1 judulnya apa?
seperti ini. Ini siklus 1 ya. Tadi Pak Umar nanya berapa siklus. Nah, saya juga ini dulu 3 siklus ya. Siklus 1 rata-ratanya berapa ya. Yang tercapainya cuma 25%, tidak tercapainya berapa persen ya. Siklus 2 berapa? Oh, naik nih rata-ratanya dari 53 jadi 70. Dari siklus 3 82,4. Kan 80 itu udah KKM ya, udah batas jenuh. Jadi kalau misalkan udah 80 ya udah berhenti aja di siklus 3. Nah, di sini jelaskan tidak hanya kasih tabel aja. Tidak hanya kasih tabel aja, tapi dijelaskan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1, dijelaskan bahwa apa-apa, dijabarkan hasil tabel itu. Pada siklus pertama, ini, dan lainnya. Dan ingat, Bapak Ibu perlu merujuk lagi dengan ini. Nah, ini kan hasil saya nih. Hasil saya dari sini tuh sesuai dengan tabel. Tapi saya ditegaskan lagi oleh hasil penelitian lainnya. Hal ini menandakan bahwa sebagai suatu pendekatan, CLIL memiliki resiko kegagalan. Kenapa 3 siklus? Karena memang ada kegagalan, ada risiko kegagalan. Di mana integrasi yang dilakukan tidak seimbang, salah satunya terbukti dengan pengetahuan konten peserta didik yang dapat dikatakan sama atau lebih buruk dari pembelajaran kelas reguler atau penggunaan bahasa pertama. Kata Dalton 2008 dan kata Sweeten 2013. Nih, jadi penelitian itu tidak selamanya berhasil ya. Ya saya akui aja kok bisa ini 3 siklus. Kenapa? Karena ternyata kan kalau misalkan modelnya bagus paling juga 2 siklus atau 1 siklus selesai kan sebetulnya seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa kenapa ini 3 siklus? Oh ternyata dicari-cari kata si Dalton juga kata si Slepin juga. CLIL ini memiliki resiko katanya, resiko kegagalan di mana integrasi ya tidak berjalan seimbang katanya. CLIL ini adalah memadukan bahasa Inggris dengan bahasa yang dipelajari ya. Jadi waktu itu ngajarin misalnya metamorfosis dengan penggunaan bahasa Inggris gitu. Jadi Sisma ngerti nggak metamorfosisnya? Sisma ngerti nggak bahasanya juga? Nah itu yang lebih susah. Jadi seperti itu. Nah, ditegaskan lagi, studi lain menjelaskan bahwa, jadi di sini Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan hasil penelitian Bapak Ibu, tapi ditegaskan juga bahwa penelitian lain juga pernah, karena tadi juga seperti Bu Kori, metode inquiry di di bahasa Indonesia kelas 3 itu penelitian lain juga pernah. Di Scholar juga pasti banyak ya yang sudah melakukan. Makanya ada nggak kesamaan dengan yang itu? Atau ada nggak perbedaan gitu? Makanya dibahas di sini. Dirangkai dengan kata-kata penghubung seperti ini kan. Studi lain menjelaskan bahwa CLIL berdampak pada intuisi anak yang berlawanan dengan pembelajaran konten menggabungkan efektifnya. Tetapi ini kan kekurangan. Ini saya menjelaskan dulu kekurangan. Di sini saya jelaskan lagi. Di lain kekurangan tentu dong ada kelebihan. Tetapi dalam studi ini kekurangan tersebut setidaknya dapat diantisipasi dengan baik, di mana terbukti dalam skor akhir ketercapaian konten dan bahasa memiliki rentang yang tidak terlalu besar. Hal ini menandakan perlunya konsentrasi terhadap penilaian untuk menutupi keterbatasan yaitu sering salah fokusnya penilaian yang hanya memusatkan pada penilaian bahasa asing, CHENOS. Nah, ada nih, kamu tuh tidak sepenuhnya salah di upahan khusus CHENOS tuh. Gini sehingga apa yang diperoleh ngobrol aja di sini. Langsung deh penutup ini di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan ini hanya berisi 1 atau 2 paragraf, tidak lebih. Ya. Kesimpulan ini berisi apa sih yang bisa kamu ambil? Sehingga dalam kesimpulan tidak ada kata-kata angka. Coba kita lihat sama-sama. Di sini, kinerja akademis program pendidikan bilingual yang dikaji dalam pendidikan awal, ini tidak berisi angka misalnya. Di kelasnya tadi, angkanya terjadi peningkatan dari segi angka. Tidak dituliskan 82,4 dan lainnya ya, nilainya. Tapi langsung apa sih yang kamu dapat dari penelitian ini? Nah, berarti ini adalah kesimpulan. Paragraf kedua biasanya saran. Paragraf kedua atau di satu paragraf kan juga nggak apa-apa. Ya, 10. Ya 8 kalimat juga cukup. Ini kalau ini saran. Tapi sarannya tidak di poin-poin ya. Kalau biasanya kan dalam skripsi itu di poin-poin. Kalau di sini tidak di poin-poin diceritakan. Udah terakhirnya daftar pustaka dari mana? Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya, atau nanti kita tegaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, tuh beres 1 artikel 1 hari ya.
Jadi tidak perlu lama-lama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Gelap sekali ya. Nah, Bapak Ibu, muka saya tidak tergelap itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Ini So far, Pak. Permisi Pak, mau bertanya. maaf Ibu, saya terlempar lagi barusan. Oh. Oke, tadi ada yang tanya kalau nggak salah sebelum saya keluar. Iya Pak, izin bertanya Pak. Oh, boleh. Silahkan. Siapa ya? Silva Pak. Oh, siap. Silakan Mbak Silva. Aduh, maaf jaringannya agak. Apa? Pertama tadi siapa sih namanya Pak? Di abstrak tadi ya, yang di nah penulis itu kan saya kan pakai PKP, jadi ada 3. Itu institusi pendidikan dan email itu yang dicantumkan berapa Pak? Hanya 1, hanya punya Teh Silva aja. Tapi kalau institusi itu dicantumkan semua. Oh ya, baik. Nah iya, kalau institusi nomor 1 dari mana, nomor 2 kan itu tuh kan nomor 1-nya Teh Silva dari mana, nomor 2 dari mana, nomor 3 dari mana, gitu. Ini juga Pak, maaf satu lagi Pak, terkait judul. Jadi itu kan saya pakai PKP itu sebaiknya judulnya diparafrase atau sama nggak apa-apa? Parafrase. Kalau di yang Teh Silva tulis kan pasti ada nama sekolah dasarnya tuh. Oh iya. Ada ya? Nah, ya. Itu hilangkan. Oh, itu ya, saja dihilangkan. Itu hilangkan. Ya, terus juga kalau misalkan mau kata-katanya diubah polanya di parafrase boleh. Ya, silahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Wah, makasih banyak. Sudah? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau cukup, kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan, jangan canggung ya. Kita semua berteman, silakan boleh saling sharing dan lainnya di WhatsApp. Oke. Kalau misalkan perlu banget, Pak mau WhatsApp call, mangga boleh tapi di waktu yang tepat itu aja. Ya, gimana? Tadi siapa lagi? Bapak maaf sebelumnya. Ya, tadi yang artikel yang Bapak share itu boleh dikirim ke grup gak Pak? Oh, supaya artikel yang saya buat? Boleh, ya, boleh. Kita tahu paragraf ini buat apa gitu. Boleh, siap. Mantap. Wah, pinter nih. Ini tuh siapa ya? Oh, Mbak Sri. Ibu Kori. Bu Kori. Oh, Bu Kori. Siap. Bu Kori. Oh. Siap, Bu Kori. Boleh. Makasih, nanti saya akan share. Ya. Ingat, ngetiknya di template. Itu aja yang saya minta. Jangan ngupload di PKP. Jangan ngupload di template lain. Karena nantinya berubah gitu, dalam artian kan itu tuh saya tuh udah permudah gitu ya. Memang tadi kata Mbak Sri juga saya sesuai dengan pedoman, tapi pedoman itu memang diinterpretasikan kan bisa berubah-berubah ya. Nah, jadi itu pada umumnya yang kami interpretasikan seperti itu. Ya, sudah hasil diskusi seperti itu. Edit saja di situ. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih. Jadi tidak banyak ya, cuma 10 sampai 15 halaman kan, 1 hari juga selesai. Siap? Tuh, Mbak Depi senyum. Bisa lah ya, bisa. Dalam artian ketika Bapak Ibu di sini mungkin meluangkan 1 hari saja ya, full konsentrasi penuh 1 malam, jangan 1 hari lah.
Misalkan dari setelah sholat Isya jam 7 sampai Bapak Ibu begadang sampai jam 1 misalnya pada saat malam Minggu, dititipin dulu anaknya ke suami dan lainnya, pasti insya Allah selesai. Misalnya aja. Jadi ada kesempatan tuh masih ya kurang lebih ya pokoknya saya lebih serius tuh di tugas 3 itu lebih serius dibaca. Karena kalau tugas 1 dan tugas 2 itu hanya pengenalan, baru pengenalan. Jadi Bapak Ibu juga mungkin kemarin kan tugas 2 ada yang upload PKP dan lainnya itu tidak apa-apa ya. Tapi nanti ketika misalkan tugas 3, tugas 4, upload PKP tidak diperbolehkan karena template-nya sudah dibagikan, penjelasannya sudah disampaikan. Ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan 3 itu penegasan terkait dengan aturan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengupload tugas 3, ya seperti apa saya baca. Nah, ini sesuai tidak dengan aturan kelulusan yang sebetulnya saya sudah sampaikan dari awal, tapi ditekankan lagi sesuai atau tidak. Yang tidak sesuainya di mana harap diperbaiki, yang sesuainya harap pertahankan seperti itu. Oke, jadi saya rasa pengenalan karya ilmiah, bagian-bagian karya ilmiah pertemuan kali ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Ada lagi apa yang ingin ditanyakan? Ini Pak Umar terkait metode udah, Pak Kori terkait contoh tadi udah ya nanti akan saya share. Silahkan ada pertanyaan lagi atau tutup saja? Ya Pak, saya mau bertanya. Oh boleh, silahkan Mbak Devi. Tentang itu cara menganalisis datanya itu kan kalau di PKP kata Bapak itu dikombinasikan. Kalau di artikel karya ilmiah ini apakah hanya satu saja atau dikombinasikan dua-duanya, kualitatif sama kuantitatif? Oh itu mah tidak masalah sebetulnya, dikombinasikan silakan, dipisah juga tidak masalah. Karena yang penting itu sebetulnya dalam artikel ilmiah ini adalah pengungkapannya terstruktur. Dalam artian paragraf 1 ke paragraf lainnya tuh nyambung. Jadi kalau misalkan Mbak Devi di paragraf 1 misalkan menjelaskan terkait dengan hasil tesnya saja, kuantitatif dulu. Kuantitatif, ya silakan jelaskan dulu kuantitatif. Di paragraf 2 dijelaskan kualitatif, misalkan hasil dari lembar pengamatan kan ya, lembar observasi misalnya, atau skala atau respon dan lainnya dijelaskan silakan. Ya, atau misalkan di satu paragraf dua-duanya dikemukakan, di paragraf lainnya Mbak Devi menegaskan. Jadi hasilnya seperti apa dan dikaitkan dengan penelitian lainnya. Apakah penelitian lainnya sama berhasil atau penelitian lainnya juga sama-sama gagal seperti yang saya tadi. Tapi ketika gagal, apa obatnya? Ya, bahwa ternyata ada antisipasinya seperti apa. Seperti itu, Mbak Devi. Dapat idenya? Halo? Sudah? Oke. Pak? Ya? Kalau terkait judulnya apakah harus sama PKP sama karya ilmiah? Soalnya kemarin kan saya awalnya sama PKP, tapi kemarin itu pas judul sama Bapak itu diganti medianya. Sama Bapak siapa? Sama saya? Enggak. Sama Pak PKP. Oh, silahkan aja, boleh disesuaikan harus aja. Sama judulnya, Pak? Enggak sama juga nggak apa-apa, mau sama juga nggak apa-apa. Yang pasti penelitian itu dilakukan, udah itu saja. Maaf, saya mati-mati. Oh, sama juga boleh, Mbak. Beda juga nggak apa-apa. Ya. Jadi asalkan Mbaknya ya bisa mengungkapkan dari awal hingga akhir. Dalam artian pendahuluannya bisa, metodenya bisa, hasil pembahasannya bisa, dan lainnya. Itu saja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama. Nanti sebetulnya terlihat ketika saya baca tugas 3-nya ya. Tugas 3-nya sudah jelas, nampak. Nah, saya nanti akan bukan obrak-abrik, tapi kasih masukan aja. Tidak dalam segi konten, tapi dalam segi menulis, cara menulis. Oke, seperti itu.
Oke, itu saja mungkin ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan saja via WhatsApp ya. Jangan malu-malu, jangan canggung-canggung. Silahkan, jangan lupa di mod di e-learning-nya masukkan juga ya tugas-tugasnya dan lainnya. Jangan sampai terlambat. Oke, baik. Seperti itu saja mungkin yang dapat bisa bagikan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk hadir, nanti dapat atau yang tadi terlambat bisa melihat rekamannya. Nah, sebelum ditutup seperti biasa, boleh buka kameranya dengan ikhlas ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, dapat membuka kameranya terlebih dahulu. Oke. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk kita sama-sama berfoto. Lihat ke kamera, cheese. Oke, dapat 1. Sebentar, saya minta 1 lagi ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, cakep-cakep ya. Sehat selalu Bapak Ibu semua di sini. Ingat, kalau ada kesulitan silahkan berbagi saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.